Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Tirpemata, NPM A1M022054 dari Prodi Pendidikan IPA di Universitas Bengkulu, yang mana saya akan memaparkan materi yang berjudul Hakikat Manusia dan Hakikat Pendidikan, yang mana dosen pengampu saya yaitu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Oke, baiklah, sebelum kita jauh mengenal apa itu hakikat manusia dan hakikat pendidikan, terlebih dahulu kita harus mengetahui ada hubungan apa antara manusia dengan pendidikan. Oke, baiklah, hakikat secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan kata dasarnya hak, yang berarti kebenaran yang sesungguhnya atau mendasar. Beberapa istilah lain yang sering digunakan untuk manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-insan, yang artinya manusia yang punya hati atau insan kamil atau nurani. Ada juga manusia yang jasadnya masih hidup tetapi nuraninya telah mati karena tidak berfungsi. 2. Al-bashar, yang artinya manusia dalam bentuk lahiriahnya, yaitu makhluk yang memerlukan makan dan minum atau yang punya badan dan anggota tubuh sebagaimana layaknya manusia biasa. Yang ketiga, an-nas, yang artinya manusia secara umum, dalam bahasa Inggris disebut people. 4. Bani Adam, yang artinya bani atau anak. Adam yaitu Nabi Adam, maksudnya turunan atau anak cucu Nabi Adam. Hakikat manusia juga ditinjau dari beberapa dimensi, yaitu dimensi individu, sosial, moral, dan keberagaman yang perlu dikembangkan dari manusia melalui pendidikan sehingga terbentuk manusia Indonesia seutuhnya. Adapun sasaran pendidikan adalah manusia yang mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sangat kompleks tersebut, tidak ada satu batasan yang bisa menjelaskan hakikat pendidikan secara lengkap. Oke, baiklah. Adapun pengertian pendidikan banyak dikemukakan para ahli pendidikan dan filsafat dari berbagai aliran. Di samping itu, pengertian pendidikan juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai acuan melaksanakan pendidikan di Indonesia. Unsur-unsur yang harus diperhatikan yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan tersebut diantaranya tujuan peserta didik, isi dan materi pendidik, metode dan alat pendidikan, serta lingkungan yang mempengaruhi suasana pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu untuk membudayakan manusia. Dengan demikian, selain bersifat universal, pendidikan juga bersifat nasional. Urusan utama pendidikan adalah manusia. Perbuatan pendidikan diarahkan kepada manusia untuk mengembangkan potensi-potensi dasar manusia agar menjadi nyata. Pendidikan adalah suatu proses interaksi manusiawi antara pendidik dengan subjek didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu terus berlangsung dalam lingkungan tertentu dengan menggunakan bermacam-macam tindakan yang disebut alat pendidikan. Untuk itu, manusia harus mampu mengembangkan dan mengelola hidupnya dengan baik, agar manusia itu akan menjadi manusia yang berpendidikan dan dapat mewujudkan perkembangan dunia baik dalam bidang iptek maupun intek di dalam hidupannya. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang unik dan makhluk sosial. Selanjutnya kita akan membahas apa itu hakikat manusia. Pembicaraan hakikat manusia tidak seperti yang diungkapkan oleh Protagoras, Prodikos, dan Gorgias, tokoh kaum sofis, bahwa manusia adalah ukuran segala-galanya. Kebenaran semua bersifat subjektif dan relatif, sehingga manusia yang kuat argumennya tentang suatu hal maka ialah yang benar. Metode komparatif terhadap berbagai kasus yang terjadi, serta dari kasus-kasus tersebut diambil konklusi yang merupakan pengertian serta bersifat general, mendasar, dan merupakan standar bagi hakikat kasus-kasus tersebut. Dengan demikian, indukasi adalah metode berpikir dengan pendekatan dari khusus ke umum. Dalam terminologi usul fikih, dikenal kaidah al-ibrah bil khusus al-sabab la bil umul al-lafzi, atau sebaliknya. Dengan adanya menggunakan metode induksi, maka ia dapat mengambil suatu konklusi yang merupakan pengertian umum atau universal. Hakikat manusia secara terminologis adalah realitas manusia secara objektif, manusia secara kenyataan yang sebenarnya, bukan sebuah temporer atau kondisi labil.
Hakikat itu sendiri adalah realitas sesuatu atau eksistensi sesuatu itu sendiri. Kenyataan eksistensi sesuatu yang sebenarnya, bukan secara semu atau temporer atau bukan pula kondisi labil. Jalaluddin Abdullah mengemukakan pandangan tentang hakikat manusia ada pada 4 aliran, yaitu yang pertama aliran serbazat, yang kedua aliran serbaru, yang ketiga aliran dualisme, dan yang keempat aliran eksistensialisme. Selain itu, ada beberapa pandangan ilmuwan barat tentang hakikat manusia. Yang pertama, pandangan psikoanalitik dari Sigmund Freud. Yang kedua, pandangan humanistik. Yang ketiga, pandangan behavioristik. Sifat dan hakikat manusia. Adapun sifat hakikat manusia menurut dalam eksistensialisme yang dikemukakan oleh Umar Tirtaharaja dan Lasula tahun 2000 sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Yang ketiga, hati atau conscience of man. Yang keempat, moral. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Yang keenam, rasa kebebasan. Dan yang ketujuh, kewajiban dan hak. Dan yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Pandangan Islam tentang hakikat manusia. Islam memandang hakikat manusia bukan berdasarkan pandangan pribadi atau individu orang yang memandang, tetapi pandangan yang didasarkan atas ayat-ayat Tuhan yang terkandung dalam Al-Quran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Hakikat manusia menurut pandangan Islam dikemukakan oleh Safril tahun 2010 sebagai berikut. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah atau Tuhan sebagai pencipta disebut Khalik, dan selain dari Tuhan dinamakan makhluk. Adapun idealnya, setiap makhluk harus patuh bertingkah laku sesuai dengan aturan yang ditetapkan penciptanya. Ada beberapa karakteristik sehubungan dengan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah sebagai berikut. Yang pertama, manusia makhluk Allah yang terdiri dari jasad dan ruh. Yang kedua, manusia adalah makhluk Allah yang paling potensial. Yang ketiga, manusia adalah puncak ciptaan dan makhluk Allah yang tertinggi. Dan yang keempat, sebagai hamba, sejalan dengan keistimewaan dan kelebihan yang dimilikannya itu, maka Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa tujuan pokok penciptaan manusia adalah untuk mengenal Allah sebagai Tuhannya serta mengabdi kepadanya. Dimensi-dimensi hakikat manusia. Menurut Mudiaharjo tahun 2001 dan Umar Tirtaharjo tahun 2000, dimensi-dimensi hakikat manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimensi keindividualan. Yang kedua, dimensi kesosialan. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Dan yang keempat, dimensi keberagamaan. Selanjutnya kita akan membahas pengembangan dimensi hakikat manusia. Sasaran pendidikan adalah manusia sehingga dengan sendirinya pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Selain itu, ada naluri, yaitu dorongan-dorongan yang alami yang berupa dorongan makan, seks, mempertahankan diri, dan lain-lain. Meskipun pendidik itu pada dasarnya baik, tapi pada pelaksanaannya mungkin saja bisa terjadi kesalahan yang lazimnya disebut salah didik. Hal demikian bisa terjadi karena pendidik itu adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan atau kelemahan. Sehubung dengan itu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu yang pertama, pengembangan yang utuh, dan yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Selanjutnya kita akan membahas apa itu hakikat pendidikan. Oke, baiklah, pengertian pendidikan. Sasaran pendidikan adalah manusia yang mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang hakikat pendidikan, salah satunya yang itu Raka Jodi tahun 1982. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai oleh keseimbangan kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Adapun tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah suatu kondisi yang hendak dicapai oleh seseorang, orang atau individu yang hendak mencapai tujuan pendidikan disebut peserta didik, sedangkan orang yang memfasilitasi pencapaian tujuan oleh peserta didik disebut pendidik. Hubungan dan aktivitas yang terjadi di antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan disebut proses pembelajaran. Tujuan pendidikan mengacu kepada tujuan kehidupan manusia yang tidak lain adalah kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Adapun menurut Umar Tirtaharja tahun 2000, tujuan pendidikan membuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu, tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.
Tujuan pendidikan menduduki posisi penting di antara komponen-komponen pendidikan lainnya. Tujuan pendidikan dalam pandangan Islam menurut Al-Attas adalah manusia yang baik. Adapun Al-Syabani tahun 1979 menjabarkan tujuan pendidikan Islam menjadi yang pertama, tujuan yang berkaitan dengan individu, yang kedua, tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, dan yang ketiga, tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu. Al-Syabani pada tahun 1979 mengemukakan tujuan pendidikan Islam memiliki 4 ciri pokok. Yang pertama, sifat yang bercorak agama dan akhlak. Yang kedua, sifat kemenyeluruhannya mencakup segala aspek pribadi pelajar atau subjek didik. Yang ketiga, sifat keseimbangan, kejelasan, tidak adanya pertentangan antara unsur-unsur dan pelaksanaannya. 4. Sifat realistis dan dapat dilaksanakan penekanan pada perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku dan pada kehidupannya. Adapun tujuan khusus pendidikan dapat dibedakan menjadi yang pertama, tujuan pendidikan tak lengkap, berkenan dengan aspek-aspek kepribadian yang ingin dicapai. Yang kedua, tujuan pendidikan sementara berkenan dengan masa-masa pendidikan institusional dan tujuan kelembagaan pendidikan. Tujuan pendidikan instruksional berkenan dengan penguasaan materi pelajaran atau jenis tingkah laku. Bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan? Oke, baiklah. Di antara pandangan tentang hakikat manusia yang mengaruhi pendidikan dan pembelajaran adalah pandangan humanistik dan behavioristik. Yang pertama, pandangan humanistik. Pandangan humanistik menekankan kebebasan personal, pilihan kepekaan, dan tanggung jawab personal. Dari pandangan humanistik, tujuan pendidikan menurut orientasi ini adalah aktualisasi diri individual. 2. Pandangan behavioristik. Behavioristik didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain, bukannya kebetulan. Aliran behavioristik mengabaikan faktor kehidupan intrapsikis, yang berarti bahwa pendidikan pun tidak berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersumber dari siswa. Tujuan pendidikan bersifat eksternal, artinya ditentukan dan dirumuskan oleh lingkungan. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya yang berjudul Hakikat Manusia dan Hakikat Pendidikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Bella Tri Permata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.